atau Maulana, nama Muhammad dikasih nama yang baik, Muhammad Jibril Hafiz, semoga mendapatkan kepujian, mendapatkan kemuliaan dan menjadi penghafal. Ujungnya dibagi moh, astagfirullahaladzim. Boleh singkat hal-hal yang lain, tapi kalau nama jangan. Namanya Muhammad, panggil Muhammad. Mat. Dia lebih parah kalau Asmaul Husna. Kalau masih selain Asmaul Husna, masih boleh. Tapi kalau Asmaul Husna, masa kita Abdullah, Dullah. Astagfirullahaladzim. Sampai Asmaul Husna dipermainkan. Abdul Karim. Jangan Bapak Ibu, kalau ada terkait Asmaul Husna, harus kita hormati Asmaul Husna. Ini nama Allah yang suci dan sempurna, indah. Abdullah panggilannya. Abdul Karim panggilannya. Abdul Razzaq panggilannya. Zak. Zak apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan lama-lama kelamaan saya dirubah nama saya. Jabir bin. Sekarang saya kemarin dipanggil SAJ. Apa itu asli SAJ? Apa? Orang ini juga kamu panggil saya SAJ? Singkatan Syekh Jabir. Bisa saja di Indonesia ini semua lah. SAJ bagus juga ya. Sudah jelas Bapak Ibu amalan yang saya sampaikan. Kira-kira sederhana, bisa diingat, bisa dihafal, bisa diamalkan. Mohon dijaga. Kalau boleh sampaikan kepada yang lain yang belum berkesempatan hadir di sini. Selalu dalam dakwah kami, selalu saya usaha memberikan metode dan materi yang sederhana, bisa diingat, mudah dihafal dan mudah diamalkan. Karena selama saya di Indonesia, alhamdulillah sekarang sudah 12 tahun, saya sudah hafal karakter orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet-ribet, tidak suka susah-susah, tidak suka panjang lebar. Orang Indonesia suka mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Betul? Orang Indonesia. Makanya saya ikuti menjadi Indonesia. Apalagi semenjak saya mendapatkan penghargaan WNI, saya sekarang menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Dan terus kita memperjuangkan untuk Indonesia. Walaupun lahir besar di Madinah. Tapi ternyata Bapak Ibu, subhanallah, memang dunia ini kecil. Dan semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lahir besar di Madinah. Tak pernah saya bermimpi atau berimpian untuk datang ke Indonesia. Tak pernah ada cerita mau ke Indonesia. Allah takdirkan saya dapat undangan menjadi imam di Jakarta, imam tarawih bulan suci Ramadan tahun 2008. Begitu saya datang, hati saya merasa nyaman di Indonesia, betah, jatuh cinta Indonesia. Gara-gara ibu-ibu juga yang buat saya jatuh cinta Indonesia. Luar biasa perhatian ibu-ibu, doanya ibu-ibu, luar biasa semangatnya. Dan ketika saya tinggal, subhanallah, habis Ramadan, Idul Fitri, saya kembali ke Madinah. Malah diundang lagi tahun 2009, diundang lagi 2010, sering bolak-balik, akhirnya sedikit demi sedikit bisa bahasa Indonesia. Awal dulu dah bisa. Setiap orang bicara sama saya, cuma saya bilang bagus, itu yang saya hafal. Sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Dan
Tapi coba bayangkan, jujur saja Bapak Ibu, kalau saya lagi berfikir muhasabah sama diri saya, ya Allah, betapa banyak karunia Allah untuk saya, bisa bahasa Indonesia, dan selalu saya berdoa, ya Allah, berikan kepada aku bahasa yang bisa dipahami. Faham tak Bapak Ibu? Alhamdulillah, doa saya sudah kabul. Ternyata Allah mudahkan, bisa berbahasa Indonesia, bisa berdakwah bahasa Indonesia, bisa menjadi warga negara Indonesia. Kadang-kadang juga bingung, pas saya pulang ke Arab, saya tidak pernah sebutkan diri saya dari Arab. Saya turun dari pesawat, bawa rombongan jamaah umrah, apalagi pas mudik. Kan saya mudik ke Arab, kampung saya di Madinah. Saya mudik, saya pulang, ikut mendampingi jamaah umrah. Kita antri jalur imigrasi khusus untuk orang luar negeri. Saya ikut bersama, datang petugas imigrasi. Orang Arab, ngapain kamu di sini? Sana sama orang Arab sana. Saya bingung, udah saya ikuti. Pas sampai ke sana jalur orang Arab, sampai petugas imigrasi di kawasan. Pas lihat paspor, kamu ngapain di sini orang Indonesia? Kamu di sana? Salah. Saya di situ salah, di sini juga salah. Pas begitu lihat ini paspornya, memang kamu benar orang Indonesia? Ya, orang Indonesia. Tapi akhirnya teman itu orang imigrasi jadi sahabat. Saya ajak ke Indonesia jalan-jalan. Alhamdulillah. Jadi setiap saya datang ke bandara, beliau yang jemput saya. Subhanallah. Ternyata orang Indonesia mulia. Bahkan dengan berkah saya jadi warga negara Indonesia, Allah wujudkan cita-cita saya bisa ke Palestina, dan alhamdulillah saya mendapatkan anugerah jadi imam salat maghrib dan isya di Masjidil Aqsa. Tak pernah saya ke Palestina selama masih berpaspor Arab, tidak bisa masuk Palestina. Begitu paspor Indonesia, alhamdulillah dapat membawa jamaah sekalian jalan-jalan dan sekalian salat di sana. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu kalau besok dengar berita ada orang Indonesia sampai jadi imam di Masjidil Aqsa, itu ahli jaga. Alhamdulillah. Tapi subhanallah, Allah menemukan sejarah keluarga. Ternyata Bapak Ibu saya dulu tak pernah cerita. Bapak kita sambil ngobrol ya. Boleh kan? Karena ceramah sudah selesai Pak. Sudah, wabillahi taufiq wal hidayah. Sekarang kita cerita-cerita. Pas saya datang, ibu saya dulu tak pernah cerita. Ternyata ibu saya ada darah Indonesia. Bapaknya ibu saya, kakek saya, dan kakek ibu saya, dua-duanya kelahiran Lombok. Kakek ibu saya menikah sama orang Bumi Ayu. Pas begitu saya di Indonesia, pernah saya isi di Madura. Pas selesai acara ada seorang jamaah nangis. Ini saya keluarga saya. Maaf, orang Indonesia kok keluarga saya? Saya bingung. Minta maksa-maksa bawa ke rumahnya. Dia tunjukkan foto saya sejak bayi di Madinah. Ini foto kamu pas bayi. Dah bagi celana lagi. Astagfirullah. Ibu bisa simpan foto ini dari mana? Bisa. Ternyata orang Indonesia hobi foto. Kita dulu di Madinah tidak pernah perhatikan foto. Kalau itu semua ada, dari kecil, dari lahir sampai besar ada, sampai mati ada. Subhanallah, suka foto. Dan ada guru saya berkata, mata tidak pernah puas mempandangi keindahan, dan orang Indonesia tidak pernah puas untuk berfoto-foto. Suka kan foto-foto? Apalagi gratis. Pas begitu saya di Indonesia, ternyata Allah bertemukan dengan keluarga lewat jalur biru. Ada di Lombok, ada di Sumbawa, ada di Bima, ada di Surabaya, ada di Madura, ada di Bumi Ayu, ada di Jakarta. Barangkali besok-besok ada di sini, kalau kita belum tahu. Adakah dari keluarga saya?
Bahkan kaki ibu saya dibunuh sama penjajah Belanda karena dia mampu mempersatukan orang Sasak di Lombok untuk melawan penjajah. Makanya dia jadi sasaran oleh penjajah sampai mereka membunuh kakek saya. Kemudian dia dimakamkan di satu makam di Ampenan, dimakamkan di sana. Ketika saya bertemu dengan presiden, saya sampaikan, sebenarnya Bapak, saya keturunan pahlawan, tapi belum terdaftar. Sampai saya pernah cek darah, saya pun kaget. Dokternya bilang, subhanallah, darahnya merah putih. Alhamdulillah. Terima kasih, saya bangga sekali. Bapak Ibu, Allah mudahkan saya bisa kembali. Kalau orang berkata saya lahir besar di Madinah, tapi bisa dikatakan asal usul saya melalui jalur ibu saya adalah Indonesia. Semoga kita bisa bersama terus melanjutkan perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. 1 juta ini bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal saleh kita bersama, sampai insya Allah wujudkan sebagaimana Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam, insya Allah pula akan menjadi kenyataan negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Saya percaya dan yakin selama Bapak Ibu kita bersama Al-Quran, wallahi dijamin kemuliaan dan dijamin kemudahan. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia menjadi kenyataan. Itu doa saya selalu. Apalagi kemarin habis ditusuk, saya tingkatkan lagi doa. Ya Allah, jangan dulu ya Allah, jangan dulu. Saya tak boleh mati dulu ya Allah, jangan. Tak apa ditusuk berapa kali, tapi jangan dulu mati. Sampai dituntas tugas saya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Dan insya Allah habis itu tak apa-apa ya Allah, cabut nyawa saya. Itu selalu doa saya, dan itu yang selalu saya minta sama ayah dan ibu. Tolong ayah ibu doakan, tidak boleh mati sebelum terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Makanya saya tidak pernah kenal lelah dan capek, terus bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita ini yang barangkali banyak orang munafik tidak suka. Karena orang yang bersama Al-Quran, dan saya yakin Bapak Ibu para pencinta Al-Quran, insya Allah bersih dari sifat kemunafikan. Bahkan insya Allah saya doakan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu bisa gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi mari kita sama-sama memperjuangkan agar anak dan keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, kita ikut terlibat memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Wakaf kita, sedekah kita, bantuan kita, doa kita, insya Allah sangat membantu para penghafal Al-Quran. Dan ketika kita meninggal dunia, Allah salurkan pahala bacaan mereka setiap 1 huruf 10 kebaikan. Program 1 juta penghafal Al-Quran saya berharap menjadi milik kita bersama. Amal saleh kita bersama, perjuangan kita bersama. Karena yang terangkat di situ bukan nama Ali Jabir, tapi yang terangkat di situ adalah nama negeri kita Indonesia tercinta. Siap? Sebelum saya tutup doa, saya sebentar serahkan ke panitia, nanti kita akan tutup dalam doa. Mohon Bapak Ibu jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. Baik para ayah dan para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yakinlah bahwa Allah limpahkan rahmat dan berkahnya di acara majelis ilmu yang insyaallah merupakan taman-taman surga Allah ini. Dan yakinlah betul malaikat sekarang ada di kanan kiri kita untuk menjadi saksi bahwa yang hadir di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang betul-betul mengharap ridho dari Allah. Dan memang malaikat dikirim ke sini untuk mengaminkan setiap doa-doa kita. Dan pastinya yang hadir di sini nantinya malaikat akan jadi saksi. Yang hadir di sini para jamaah semua nanti akan dikumpulkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Baik para ayah dan para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi
juta penghafal Al-Quran, saya yakin bukan hanya cita-cita Syekh Ali Jabir saja, tetapi jadi cita-cita kita bersama, khususnya para jamaah yang ada di sini. Saya yakin semuanya ingin ikut bergabung untuk bisa menjadikan negara Indonesia ini negaranya para penghafal Al-Quran. Maka dari itu, insya Allah yang hadir di sini harus yakin tidak ada yang kebetulan di dunia ini tanpa izin Allah. Termasuk ayah anda dan para bunda sekarang bisa hadir di sini, semuanya atas izin Allah. Allah yang meringankan langkah kakinya, Allah yang mantapkan hatinya untuk bisa hadir di majelis ilmu bersama dengan Syekh Ali Jabir insyaallah. Maka dari itu, Syekh Ali Jabir membawakan kenang-kenangan dari Jakarta. Kenang-kenangan ini adalah buku beliau berjudul Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Buku ini khusus akan diberikan langsung oleh Syekh Ali Jabir kepada para bunda dan ayahanda yang hadir di sini yang ikut nantinya bergabung di dalam program sedekah terbaik pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan untuk mensukseskan program 100 markas mahir Quran. Kita sama-sama berdoa semoga dari 100 itu salah satunya ada di tempat ini insyaallah. Maka dari itu saya ingin menyampaikan dan memberikan kesempatan kepada ayahanda dan para bunda. Nanti saya akan pandu ayahanda dan para bunda di angka tertentu. Jadi ayahanda dan para bunda nanti cukup mengangkat tangannya, kemudian nanti maju ke depan, ya. Kemudian nanti akan diserahkan bukunya langsung oleh Syekh Ali Jabir. Setelah itu nanti ayahanda dan bunda akan dibantu teman-teman saya yang ada di belakang untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Nanti bunda akan mencatatkan nama dan nomor teleponnya sesuai donasi yang nantinya saya akan pandu. Dan saya sampaikan kepada ayahanda dan para bunda yang nantinya ikut bergabung di dalam program 1 juta penghafal Al-Quran ini pada kesempatan hari ini, uangnya tidak harus hari ini. Jadi uangnya bisa ditransfer besok atau lusa, silakan ayahanda dan bunda yang tentukan. Ya, siapapun nanti yang angkat tangan Allah yang betul-betul milik beliau. Nanti sebelum acara kita akan berdoa bersama dengan Syekh Ali Jabir dan kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini ya. Tapi sebelum itu ya, nanti akan ada relawan terlebih dahulu yang berkeliling untuk memfasilitasi para bunda yang mau titip sedekah terbaik dulu ya. Tadi pastinya sudah sholat duha, ini jadi majelis ilmu yang merupakan tempat yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nanti jangan biarkan kantongnya lewat begitu saja ya. Kemudian nanti juga jangan biarkan uangnya masuk begitu saja, tapi titipkan doa terbaiknya ya. Yang pengen umroh, bismillah, semoga dari sedekah ini bisa berangkat umroh. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dari sedekah ini nantinya anak tunanya bisa jadi penghafal Al-Quran ya. Sebelum nanti kita akan masuk di dalam program sedekah terbaik pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Sebelum itu silahkan yang ingin menitipkan infak terbaik hari ini ya, sedekah, silahkan relawan boleh berdiri untuk memfasilitasi para jamaah yang mau titip dulu sedekahnya ya. Titip dulu sedekah terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Infak pagi insyaallah Allah berkahi. Semoga dari wasilah sedekah pada pagi hari ini insyaallah doa-doa kita, keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi silakan para relawan untuk bisa berkeliling untuk bisa memfasilitasi para bunda dan ayahanda yang ingin menitipkan sedekah terbaiknya ya. Ini insyaallah betul-betul hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah merupakan tempat yang dijadikan Allah menjadi tempat mustajabnya doa, dan yang hadir di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang nantinya memang dipilih untuk nantinya diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan para relawan boleh mulai berkeliling untuk bisa memfasilitasi para ayah dan bunda yang pagi hari ini ingin sedekah terbaik. Bismillah ya. Allah yang maha teliti, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha
balasan terbaik untuk ayahanda dan para bunda sekalian ya. Silakan mulai bisa berdiri untuk bisa menitipkan sedekah terbaiknya khususnya untuk kegiatan dakwah ini, untuk program pengembangan dakwah Quran ini insyaallah. Baik Bunda, saya melanjutkan program yang tadi ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya Ali membawakan kenang-kenangan ini. Kenang-kenangan ini akan diberikan kepada ayahanda dan para bunda yang ikut bergabung dalam program pendidikan 1 juta penghafal Al-Quran. Khusus yang program ini uangnya tidak harus hari ini ya. Jadi nanti saya akan panggil di angka tertentu. Ayahanda dan para bunda nanti cukup angkat tangan kemudian maju ke depan. Bukunya langsung diserahkan oleh Syekh Ali Jaber. Setelah bukunya diserahkan nanti bisa ke belakang sudah ada teman-teman saya nanti mencatat nama dan nomor telepon para bunda. Setelah itu nanti selain bukunya bisa dibawa pulang, ayahanda dan para bunda nanti juga mendapatkan nomor rekening ya. Nah nomor rekeningnya itu digunakan untuk mentransfer donasinya. Kapan harus transfernya? Mau hari ini boleh, mau besok boleh, mau lusa boleh. Silakan ayahanda dan bunda yang tentukan. Baik, saya akan mulai kesempatan yang berbahagia ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan juga program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini, senilai 3 juta rupiah. Yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Ada dari depan, saya tolong dibantu takbir ya, sekuat tenaga takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ayahanda boleh maju ke depan. Apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik? Uangnya tidak harus hari ini untuk program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama Syekh Ali Jaber. Saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini ya. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Insyaallah nanti akan ditutup doa bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan bermunajat bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik? Uangnya tidak harus hari ini, senilai 3 juta rupiah. Yang kedua, silakan boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Ada dari bunda berkenan maju. Baik, silakan berkenan maju ke depan. Saya tolong dibantu takbirnya semua tenaga takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Silakan panitia bisa dipercepat ya untuk nanti para jamaah yang lain untuk bisa ikut bergabung di dalam program ini. Karena insyaallah segera akan kita tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan bermunajat bersama. Jadi pastikan para bunda jangan beranjak terlebih dahulu. Si ayahanda juga jangan beranjak dari tempat ini terlebih dahulu. Karena insyaallah kita akan berdoa bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Mungkin nanti tidak perlu menggunakan handphone sendiri-sendiri. Nanti akan dibantu oleh tim kami untuk mengirimkan foto dokumentasi dari ayahanda dan para bunda insyaallah. Silakan bergabung bersama. Karena bukunya hanya 15 saja, maka dari itu saya butuh 15 orang untuk bisa ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Alif Lam Mim bukan satu huruf, tapi Alif Lam Mim terdiri dari 3 huruf yang satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Kalau misalnya santri penghafal Al-Quran sehari saja baru baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ada 19 huruf di situ, dan pastinya ada 190 kebaikan yang Allah akan ganjarkan kepada para jamaah yang ikut bergabung dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Mungkin kita belum bisa menghafal Al-Quran, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran ya. Insyaallah kita punya niat, belum bisa terrealisasi, tapi insyaallah minimal kita ikut bergabung dengan perjuangan pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Saya masih beri kesempatan. Apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik? Sekali lagi saya sampaikan, uangnya tidak
bergabung bersama untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya, baik yang ada di luar, baik yang ada di belakang, baik yang ada di kiri saya maupun di kanan saya. Silahkan boleh masuk ke dalam untuk bisa mencatatkan, bergabung, mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik? Uangnya tidak harus hari ini, senilai 3 juta rupiah yang berikutnya. Alhamdulillah, terus Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung di dalam perjuangan ini, dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Apakah masih ada? Sebelum kita tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jabir, kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bermunajat bersama dengan Syekh Ali Jabir. Kita akan sama-sama menjemput keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah, dan pastinya dari majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah ini, yang yakinlah betul-betul malaikat ada di kanan kiri kita untuk bisa menjadi saksi bahwa yang ada di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang Allah pilih untuk bisa ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Terus silahkan terus Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung bersama Syekh Ali Jabir, untuk bisa ikut bergabung bersama dengan Syekh Ali Jabir, untuk bisa mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir, insyaallah ya. Silakan untuk panitia bisa dibantu distribusi bukunya kembali ke depan ya, untuk bisa ikut bergabung karena terus masih jamaah terus ya. Terus Allah kirimkan untuk bisa ikut bergabung bersama, karena ini saya yakin bukan cita-cita Syekh Ali Jabir saja, tapi ini jadi cita-cita kita bersama mewujudkan Indonesia ini jadi negara yang para penghafal Al-Quran, insyaallah. Semoga Allah segera angkat wabah corona ini. Semoga dengan sedekah saudara-saudara kita pada pagi hari ini jadi wasilah Allah turunkan keberkahan, Allah angkat wabah ini dari negara kita, insyaallah. Masih ada tersisa berapa buku lagi? Masih ada 4 buku lagi. Apakah ada yang ingin bersedekah terbaik? Masih sisa 4 buku lagi. Berarti saya masih membutuhkan 4 orang lagi yang ingin ikut bergabung di dalam perjuangan ini. Kurang 3. Saya tolong dibantu sholawat sekuat-kuatnya, zikir sekuat-kuatnya supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Silahkan, baik yang ada di luar, silahkan boleh bergabung bersama. Sebelum nantinya saya akan berikan waktu untuk Syekh Ali Jabir untuk menutup doa pada pagi hari ini, insyaallah. Silakan boleh bergabung bersama. Sekali lagi saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini. Apakah masih ada? Apakah masih ada? Yang ada di luar, saya hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6. Silakan 5, 4. Ini jadi kesempatan terakhir. Silakan ayahanda boleh bergabung bersama kami. Ya, silakan boleh maju ke depan. 3, 2. Yang sudah melangkah ke depan silakan bunda, tidak perlu terburu-buru. Silakan boleh bersama kami. 1. Baik, silakan boleh bersama. Baik, saya akan tutup setelah bunda ini. Silakan boleh bersama dulu. Yang dari sana juga sudah cukup berarti. Silakan di sisa ini silakan bergabung bersama dulu untuk mendapatkan bukunya. Ya, insyaallah. Sekali lagi saya sampaikan jazakallahu khair, barakallahu fikum kepada ayahanda dan para bunda yang terus ikut bergabung dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Betul-betul hanya Allah yang maha teliti, Allah yang maha baik, yang mampu memberikan balasan terbaik untuk para jamaah insyaallah, dan juga yang mungkin belum bisa maju, insyaallah sudah tercatat amalnya, karena saya yakin yang maju berkah doa dari para bunda sekalian dan juga berkah doa dari ayahanda sekalian. Baik, saya akan tutup kesempatan durasi ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata. Insyaallah kita akan segera tutup doa bersama Syekh Ali Jabir. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Maka dari itu, untuk Syekh Ali Jabir, waktu
persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakallahu khairan atas semua dukungan dan doa yang walaupun belum berkesempatan ke depan bukan berarti tidak mau. Saya yakin semua berbisik hati untuk bergabung dalam program ini, tapi saya harap Bapak Ibu walaupun tidak berkesempatan ke depan, mohon saya titip doa, karena doa dari Bapak Ibu menjadi kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini, melanjutkan program ini. InsyaAllah doa Bapak Ibu sangat berharga dan sangat bermanfaat, bahkan merupakan sedekah kita. InsyaAllah apa yang kita mampu, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan perjuangan kita bersama amal saleh kita bersama, dan terhitung sedekah jariah atas nama keluarga kita yang insyaAllah tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, tuliskan nama kami di sisimu sebagai ahlul Quran, berakhlak-akhlakul Quran, pencinta Al-Quran, dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, warhamhum kama rabbawna shighara. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disumpuhkan segala penyakitnya, disehatkan badannya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, diberikan jaminan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah tausiah bimbingan dari Al-Mukarram Syekh Ali Jabir ke kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadi manfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi rumah tangga kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga wakaf wa sedekah yang telah diseluruhkan tadi menjadi amal jariah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Bila kita